Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di siang waktu Maroko, malam waktu Indonesia ini kita kembali di pertemuan ke-11 kita. Alhamdulillah. Dan di malam ini kita akan mengkaji bersama bait alfiyah dari bait 91 sampai 101 insyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul ladil ulal ladina mutlaqa wa ba'dahum bil wawi raf'an nafaqa. Masih di babnya bab isim mausul. Jam'ul ladil ulal ladina mutlaqa wa ba'dahum bil wawi raf'an nafaqa. Untuk jama' alladzi adalah al-ula. Gitu. Dan alladzina juga mutlaqan secara mutlak. Wa ba'duhum bil wawi raf'an nafaqa. Namun sebagian orang Arab ada yang mengucapkannya dengan waw. Waw nih, wa ba'duhum bisa apa namanya? Wawnya waw hal. Namun sebagian orang Arab ada yang mengucapkannya dengan waw. Waw hal harusnya sedangkan. Cuma di sini kita main namun juga wa ba'duhum bil wawi raf'an. Artinya di satu sisi, artinya di kondisi lain, sebagian orang Arab mengucapkannya dengan waw min di alladuna pada i'rab. Lalu kita akan bahas bait ini. Jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqa wa ba'dul yawraf anata. Jam'ul ladzil ula. Kalimat nataranya jam'ul ladzil ula. Jamaknya alladzi adalah ula. Saya ulangi lagi, saya mohon maaf, saya belum sempat menerjemahkan teks Arab ini. Gitu. Jadi saya akan terjemahkan secara langsung. Terus jam'ul ladzil ula. Jamnya alladzi adalah ula. Terus alladzina kemudian alladzina. Artinya walladzina, asalnya begitu. Walladzina. Boleh membangun huruf ataf di dalam walladzina mutlaqan secara mutlak. Mutlak ini maksudnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Wa ba'duhum nataqa bil wawi raf'an. Dan sebagian orang Arab gitu. Sebagian orang Arab, hukumnya ini kepada orang Arab tepatnya, bukan ulama nahu, karena nanti kembali orang Arab Banu Huzail. Terus nataqa bil wawi raf'an. Nataqa bil wawi. Dia mengucapkannya dengan wawu menjadi alladuna. Raf'an ketika rafa. Rafanya di sini jadi apa? Jadi dzaraf. Yuqalu fi jam'il mudzakkari al-ula. Untuk jamak mudzakkar, dalam isim mausul untuk jamak mudzakkar. Gitu. Kalau misalnya mufradnya kan alladzi, jamak mudzakkarnya artinya untuk menunjukkan laki-laki yang banyak itu adalah al-ula. Ini beda ya sama isim isyarah ya. Kalau isim isyarah kan ula ada wawunya. Kalau isim mausulnya enggak ula gitu. Terus tunggu. Mutlakon, mutlak di sini gitu. Jadi mutlakon. Mutlakon ini bukan mutlakon yang di syair ya, bukan. Ini mutlakon yang di sini. Jadi ula itu adalah mutlak. Artinya secara mutlaknya apa? Mutlak di sini maksudnya apa? Mutlak akilan kana au ghairahu. Baik itu berakal atau tidak berakal. Berarti kalau kita untuk menyebut orang yang banyak gitu, yang berdomir mudzakkar, yang banyak entah berakal atau tidak, artinya manusia atau bukan, maka itu bisa pakai ula. Misalnya ja'anil ula fa'alu. Ja'anil ula fa'alu. Ja'ani datang kepada aku ula, orang banyak. Fa'alu yang bekerja misalnya. Wa qad yusta'malu fi jam'il muannatsi. Dan terkadang al-ula enggak pakai wawu ya, al-ula itu kadang juga qad ketika masuk kepada mudhari itu maknanya sedikit ya, terkadang gitu. Sedangkan kalau qad masuk pada fi'il madhi itu namanya takrib. Banyak sih kalau qadnya masuk pada madhi. Kadang maknanya takrib, mendekati, misalnya qad qamatis shalah. Kadang bermakna mentaukidi gitu. Terus contohnya qad yusta'malu fi jam'il muannats. Terkadang digunakan pada jamak muannas salim. Contohnya waktu ini syair ini. Terus waktu belil ula yasta'limuna 'alal ula. Tarahuna yaumal ra'i kal hidail kubli. Al-ula yang pertama ini kayaknya saya tulis nih. Al-ula yang pertama ini bermakna laki-laki banyak gitu.
laki-laki banyak gitu. Apa namanya buktinya gitu. Bukti kalau misalnya ula di sini adalah untuk laki-laki banyak atau alladzina begitu ya. Yaitu setara dengan alladzina di sini. Buktinya ini yasta'limuna. Domir yang kembali pada dia itu adalah wahun berdomir hum. Berarti ini alladzina. Kemudian alal ula yang kedua ini untuk yang muannas, jama muannas. Buktinya apa? Ya domir yang kembali pada dia itu adalah tarawunna. Alal ula tarawunna. Nah, jadi bait di sini ini mencontohkan, memberikan bukti bahwasanya ula itu dipakai untuk alladzina, untuk yang setara alladzina, untuk jamak mudzakarnya isim mausul. Sedangkan di sisi lain juga kadang dia dipakai untuk jamak muannas juga. Tapi itu jarang, hanya ada di syair. Gitu. Untuk yang muannas ya. Tapi kalau untuk yang mudzakar banyak. Wa yuqalu fi jam'il mudzakkaril aqil. Mazul ini apa namanya? Panah saya kelihatan nggak? Enggak saat kelihatan. Bagus lah gitu ya. Wa kalau fi jamak mudzakkar akil. Kemudian di jamak mudzakkar akil, berarti jamak mudzakkar salim yang akil, itu untuk apa? Isim mausulnya bentuknya adalah alladzina. Kemudian mutlaqon gitu. Nah, ini baru yang di syair mutlak nih, mutlak yang di syair. Maksudnya mutlaqon yang di syair itu apa maksudnya? Alladzina mutlaqon. Entah dalam ketika rofa, ketika nasab dan ketika jar. Artinya ketika rofa jadi fa'il alladzina, ketika jadi mudhof ilaih alladzina, ketika jadi maf'ul ya alladzina. Contohnya ja'anil ladzina akramu zaidan. Alladzina di sini jadi fa'il gitu. Datang kepadaku orang-orang yang memuliakan Zaid. Jadi di sini alladzi rofa fi mahalli raf'in fa'il. Wa ra'aitul ladzina di sini fi mahalli nasbin maf'ul. Ra'aitul ladzina. Aku melihat orang-orang akramuhu yang memuliakan Zaid. Amaratu bil ladzina akramuhu, dan aku bertemu dengan orang-orang yang memuliakan Zaid. Berarti tetap alladzina kan? Rafa alladzina, nasa alladzina gitu. Wa ba'dul Arab yaqulu alladzina. Ini humnya itu ada al-Arab. Wa ba'dul Arab yaqulu alladzina. Sebagian orang Arab itu mengatakan alladzuna ketika rafa. Sedangkan alladzina untuk nasa dan jar. Jadi kalau Banu Huzail itu bilangnya ja'anil ladzuna, bukan ja'anil ladzina. Itu Banu Huzail. Terus billati walla illati qadmi'a walla aikal ladzina nazran wa qa'a. Selanjutnya lafal allati dijamakkan dengan menggunakan lafal allati dan allai. Billati wallai allati qadmi'a walla aikal ladzina nazran waqa. Dan allai itu seperti halnya alladzina, artinya dipakai untuk menyebut laki-laki banyak gitu. Tapi waqa'a nazran, tapi itu seperti alladzina itu jarang terjadi. Maksudnya apa? Kalimat nazarnya adalah billati wala illati qadmi'a. Kalimat nazarnya qad jumi allati dijamakkan dengan menggunakan allati allai. Wallai waqa'a kal ladzina nazran, dan wal allai itu kadang apa namanya? Fungsinya seperti alladzina tapi itu jarang. Jarang berarti ini biasanya cuma di syair saja. Wa yaqalu fi jam'il muannas allati wallai. Dan untuk jamak muannas, tapi kalau pengen mengucapkan untuk perempuan banyak itu allati sama allai. Bi'atfil ya dengan membuang ya-nya. Kan ada asalnya ada ya-nya kan. Allati ada ya-nya dibuang. Allati allai. Fataqulu ja'anil lati fa'alna. Allati di sini domirnya hunna, maka fiil yang kembali pada dia, domir itu harusnya hunna. Ja'anil lati fa'alna. Datang kepadaku perempuan-perempuan yang bekerja. Wallai amilna. Au bisbatil ya, atau boleh juga kita menggunakan menetapkan ya-nya. Fataqulu ja'anil lati fa'alna wallai amilna. Ja'anil lati fa'alna wallai amilna. Waqad warada allai bimana alladina. Ini maksud bait yang setengah bait yang terakhir. Kadang allai itu makna alladina. Contohnya fama abauna bi amanna minhu alainal lai gitu. Alainal lai qad mahadu al-hujum. Di sini syahidnya atau qarinahnya itu adalah di sini allai ini. Allai qad mahadu gitu. Karena kalau allai di sini itu bermakna normalnya allai kan bermakna apa? Bermakna hunna ataupun berbanyak. Harusnya qad mahadna. Harusnya begitu. Tapi di sini allai sini bermakna alladzina qad mahadu. Maka itu boleh, tapi itu nazron, hanya di syair saja.
Kama taji'ul ula, sebagaimana juga jarang terjadi. Al-ula bermakna al-la'i. Al-ula ada wawunya ya, jangan kebalik. Al-ula ada wawunya. Berarti al-ula yang kalimat yang sama seperti isim isyarah itu kadang bermakna al-la'i. Artinya isim mausul bermakna al-la'i. Contohnya fa'amal ula yaskunna, itu kan? Yaskunna. Fa'amal ula yaskunna. Padahal sebenarnya kalau ula nggak ada wawunya itu untuk yang bermakna alladzina. Jadi kalau ula di sini nih kadang bermakna allati sama allati. Yaskunna gharatu tihamah faqul fatatin tatrukul hijil aksama. Kita belum menjelaskan syairnya karena itu potongan. Terus waman wama wa'al tusai madukir wa kana du'inda qayyin syuhir. Kemudian lafal man, ma dan al itu sama dengan yang disebutkan. Itu. Wa hakadha du'inda qayyin. Demikian juga lafal du dikenal sebagai isim mausul menurut kaum Thayyib. Waman wama wa'al tusai madukir wa hakadha du'inda qayyin syuhir. Waman wama wa'al tusawi. Ini teman asarnya waman wama wa'al. Adapun man, ma dan al tusawi itu sama. Ma dzukira itu menyamai isim mausul yang sudah disebutkan. Wa hakadza du, begitu juga du itu. Syuhira yang ini jadi sifat di sini. Wa kadza du gitu. Yang masyhur inda tayyin menurut enggak. Asyara bi qaulihi tusai madzukir. Musannif berisyarah dengan kaulnya tusai madzukir bahwasannya man, ma dan alif lam atau al singkatnya takunu bilahdin wahid. Itu apa namanya? Itu sama seperti hanya alladzi alladzina alladzi alladani alladina allati alla apa allatani allai allati. Artinya kan kalau misalnya alladzi itu ada bentuk mufradnya, ada bentuk tasniyahnya, ada bentuk jamaknya. Nah, maksudnya di sini bilangnya man, ma dan al itu sama dengan semuanya. Berarti kan seakan-akan ngomong bahwasannya man, ma dan al itu sama dengan semuanya gitu. Artinya cukup dengan satu lafaz. Bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, bisa untuk menyimpan kata mufrad, mutanna, majmu atau jamak. Maka kita bilang ja'ani man qoma. Ini berarti yang apa? Dengan takdirnya alladzi berarti kan. Ja'ani alladzi qoma. Wa man qomat berarti ini ai allati qomat. Wa man qoma ini berarti alladzani qoma. Wa man qomu berarti alladzina qomu. Man kumna berarti allati atau allai kumna. Itu yang man gitu. Sekarang ma. Wa ajabani ma rukiba gitu. Aku heran gitu. Atau aku diherankan oleh kendaraan yang dinaiki itu. Ajabani ma rukiba. Aku heran dengan kendaraan yang dinaiki itu. Ma rukiba berarti ini takdirnya alladzi rukiba. Ma rukiba berarti allati rukibat. Ma rukiba berarti alladzi rukiba, alladani rukiba. Marukibata berarti alatani rukibata dan seterusnya. Terus kemudian al sekarang al. Ja'anil qaimu. Alnya ini ada al isim mausul. Nanti kita akan bahas. Al isim mausul itu gimana sih? Ya. Apakah semua al itu adalah isim mausul? Ja'anil qaimu gitu. Berarti alnya ini karena bersubstansi al qaimu di sini domirnya apa? Kita lihat al qaimu ini domirnya huwa. Berarti ini al ini seakan-akan menyimpan alladzi. Ja'anil ladzi huwa imun. Kalau al-qaimah itu berarti ja'atnil allati hiya qaimatun. Alnya ini menyimpan seperti itu. Al-qaimah ini sama alladzani huma qaimani. Al-qaimah ini berarti allatani hiya huma qaimatan. Al-qaimuna alladzina hum qaimuna. Al-qaimatu allati hunna qaimatun dan seterusnya. Wa aktsaru ma tusta'malu ma gitu. Wa aktsaru ma tusta'malu ma di sini nih ma ini. Ma apa namanya? Ma masdariyah. Gitu. Kondisi yang yang banyak dipakai ma itu kondisinya itu fi ghairil aqil. Itu untuk menyebutkan perkara yang tidak berakal. Wa qad tusta'malu tapi kadang digunakan untuk yang berakal. Contohnya apa? Ini bahkan di ayat Al-Qur'an. Wankihu ma qabalakum minan nisa. Dan nikahilah orang yang baik gitu, dari perempuan. Waman, adapun man itu bil aksi, itu kebalikannya. Kebalikannya gimana? Kalau ma kebanyakan tidak berakal, berarti kalau man kebanyakan digunakan untuk yang berakal.
Oke. Tapi kadang digunakan untuk yang dia berakal. Contohnya wa minhum man yamshi ala arba. Di antara mereka ada hewan yang jalan menggunakan 4 kakinya. Kaki. Berarti hewan. Oke, terus waman wa atu saya mazuki wa kada tu inda tayyin syu'ir. Masih sama ya, maaf. Wa amma al alif lam, sekarang alif lam. Man ma udah selesai tadi. Alif lam ini juga sama gitu. Dia itu alif lam digunakan untuk menyebut yang berdhamir huwa, berdhamir huma, berdhamir hum, buna dan selainnya. Gitu. Jadi fleksibel. Man mana al ini adalah isim mausul yang fleksibel. Nahu ja'anil qaimu wal markubu. Al qaimu berarti menyebutkan yang berakal, al markubu menyebut sesuatu yang tidak berakal. Waqtulifa fiha. Dan alif lam ini itu diperdebatkan soal statusnya. Zahaba qaumun, sebagian kaum mengatakan bahwasannya ila annaha ismun mausulun. Itu adalah isim mausul. Bahwa sahih, dan itu adalah sahih. Berarti ini musannif memegang kaul yang ini. Makanya disebutkan dalam bab isim mausul. Wa qila innaha harfun mausul. Wa qila innaha harfun mausul. Ada yang mengatakan itu adalah huruf mausul. Wa qila innaha harfu ta'rif. Bahkan ada yang bilang itu hanya adalah huruf ta'rif. Artinya al yang masuk kepada sifat itu, yang al-qaim sama al-markub itu tetap al-ta'rif. Walaisat minal mausuliyah fi syai'. Gitu. Sama sekali bukan termasuk isim mausul atau huruf mausul. Adapun man dan ma gitu, statusnya tadi kan statusnya diperdebatkan dan yang paling sahih adalah isim mausul. Sedangkan man dan ma itu ismani ittifaqan. Itu adalah sebenarnya isim secara ittifaq. Bulughatu tayyi isti'malu zu, sedangkan bahasanya kaum tayyi gitu. Itu isti'malu zu mausulatan gitu. Menggunakan zu sebagai isim mausul gitu. Wa takunu lil aqil. Jadi kalau untuk kaum tayyi itu dia punya isim mausul tambahan yaitu zu gitu. Apakah ini resmi? Resmi, karena tayyi itu adalah kaum yang ibaratnya masuk orang Arab juga gitu. Jadi diakui mausulatun wa takunu lil aqil. Dan itu digunakan untuk yang berakal dan wali ghairihi, artinya mutlak. Bisa digunakan untuk yang berakal, bisa digunakan untuk yang tidak berakal. Berarti kayak alif lam tadi. Wa asyharu lughatihim fiha. Nah, di kaum tayyi sendiri itu banyak perbedaan penggunaan duni. Dan yang paling masyhur itu adalah annaha takunu binahfin wahid. Itu menggunakannya dengan satu lafaz yang sama. Digunakan untuk yang mudzakkar, untuk muannas, entah mufrad, musanna atau jamak. Ya, berarti persis kayak al tadi itu. Persis kayak man ma juga, beda kalau man yang berakal, ma yang berakal. Itu. Terus wal asyaru fi dzu hadhihi gitu. Dan yang paling masyhur di dalam dzu ini antakuna mabniyatan. Kalau tadi kan ada banyak tuh, ada lugat yang masyhur tadi kan katanya bilang dia tuh memakai lafaz yang sama, tapi kayak ja'ani dzu qoma. Ya kan, untuk menyebut yang dhamir huwa. Berarti kan ja'ani alladzi qoma. Wa dzu qomat berarti allati qomat, dzu qoma alladzani qoma dan seterusnya. Wal asyaru fi dzu gitu. Kemudian yang paling masyhur lagi gitu di dalam dzu ini berarti dzu yang isim mausul ini antakun mabniyah, itu mabni. Tapi di sebagian dari mereka ada yang mengiropinya dengan waw. Sehingga rofa, alif nasab, ya dengan ger. Berarti ini kayak apa? Kayak zu-nya asma sita. Berarti ja'ani zu koma. Ja'ani zu koma. Sama di sini bermakna alladzi koma. Wara itu za koma. Maratu bizi koma. Terus ada juga nanti habis ini. Terus wakalati aidan ladaihim datu wa mutalati atadawatu. Kemudian bait selanjutnya kita wakalati aidan ladaihim datu wa mutalati atadawatu. Menurut mereka masih ladaihimnya. Datu itu sama dengan alati, dan pada tempatnya alati bisa didatangkan lafal dawatu. Maksudnya gimana? Wadatu kalati ladaihim aidan. Kalimat nasari begini, wadatu kalati ladaihim aidan. Itu sepertinya alati menurut mereka juga. Wa ata dawatu maudi alati. Dan lafal dawatu itu didatangkan untuk tempatnya alati. Artinya
Zatu ini untuk menyebut yang mufrad muannas, dan dawatu ini untuk menyebut yang jamak muannas. Jamak Gitu. Tapi ini lughat yang tidak masyhur gitu. Karena yang masyhur itu cuma zu aja. Nah, yang muannas, yang mufrad, yang jamak tetap zu. Nah, ini berarti lughat yang khilaful masyhur. Wa minhum man yaqulu fil mufrad al muannas. Di antara kaum tayyib juga ada yang mengatakan fil mufrad muannas ja'ani datu qomat gitu. Wa fi jam'i muannasi ja'ani dawatu qumna. Ini syarah bait yang di atas. Kemudian wal fasihu fi dzatu, sedangkan yang paling fasih di dalam dzatu antakuna bniyah ala dhammi. Jadi berarti ini masyhurnya itu banyak berarti ya. Pertama zu kan. Pertama zu ini itu kaum tayyib itu masuk kepada isim mausul pertama. Kemudian kaul yang paling masyhur adalah zu ini dipakai untuk semuanya, untuk yang muannas, untuk yang mufrad, musanna atau jamak. Okay. Kemudian ada lughat masyhur yang kedua. Masyhur yang kedua gimana? Mereka itu memisahkan zu untuk yang mudzakkar, zatu untuk yang muannas. Gitu. Lalu kemudian di zatu ini terpecah lagi tuh, Ada yang Ada yang mereka itu cuma muannas dan jamak doang. Artinya tuh dia tuh enggak punya lafal musannanya. Berarti mufrad zatu, muannas zawatu. Jadi musanna enggak ada. Berarti lafal musanna kemungkinan dia pakai zatu saja gitu. Zatu juga gitu. Terus kemudian wal fasihu fi dzatu, sedangkan yang fasih dan dzatu hukumnya sekarang mabni gitu, ala dhammi raf'an wa nasban wa jarra. Wa fanasi tetap dzatu gitu. Misal sebagaimana dzawatu juga sama gitu. Wa minhum man yu'ribuha i'raba muslimatin. Tapi sebagian dari kaum doi ada yang mengirabnya dengan i'rab muslimat, berarti kayak jamak salim. Maka bilang ja'ani dzatu qomat. Nah, saya salah tulis ini. Dzatu qomat. Zatu perempuan alati ay alati qoma. Dawatu kumna alati atau alaikumna. Wara itu dati qomat. Dawati kumna. Maratu bidati qomat wa dawati kumna. Berarti kayak jamak muannas salim. Berarti maksudnya apa? Hak jamak mudzakkar muannas salim. Begitu. Terus ada lagi lughatnya. Tadi belum sempat saya tulis gitu. Jadi ada juga orang yang memusannakan gitu. Jadi ada lughat di lengkau itu ada memusanakan. Jadi zu itu ada kalimat musannanya. Zu berarti musannanya zawa. Jadi zu di sini mana zu? Zu di sini musannanya zawa. Nanti kayak ada alifnya. Kemudian jamaknya zawu. Terus sebagaimana zatu juga sama. Dia tuh punya makna musannanya juga. Sebagian kaum toya ada bilang zatu musannanya zawata. Zatani. Musannanya zatani ada. Terus jamak salimnya zawat. Gitu. Terus kemudian lanjut bait selanjutnya wa mislu madza ba'da masihami aw man idza lam fil kalam. Dan seperti ma adalah da yang jatuh setelah ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Jika arti da tidak ditiadakan dalam satu susunan kalimat fil kalam. Wa mislu madza ba'da masihami aw man idza lam fil kalam. Ini enggak perlu kalimat nasar ya. Atau bisa perlu juga sih, bisa. Berarti kalau nasarnya itu berarti wadza gitu. Wadza misluma. Wadza misluma atau wa misluma za sama aja. Karena nasarnya juga bisa gitu. Wa misluma za ba'da masihami. Dan sama seperti ma, di isim mausul ma adalah za gitu. Ba'da masihami gitu. Yang terletak setelah isim ma istifham. Syaratnya ini begini. Syaratnya tapi terletak setelah ma istifham. Man atau man istifham. Idza lam tulugha fil kalami. Kemudian syarat yang kedua adalah idza lam tulugha fil kalami. Jika memang tidak dianggurkan. Artinya memang za ini adalah dipakai sebagai isim mausul. Karena kalau misalnya enggak dipakai maka gugurlah itu. Yakni annaza, bahwasanya za itu adalah ikhtasat min baini sa'il asma. Za gitu. Itu adalah satu dari isim isyarah gitu yang punya khususan gitu. Khususannya apa? Bi annaha tusta'malu mausulatan. Dia itu punya khususan, dia itu bisa dipakai sebagai isim mausul. Za yang bermakna ini itu bisa dipakai isim mausul. Wa takunu mislama. Nah, maka dia itu seperti ma.
Gitu. Artinya maksudnya apa? Seperti macam hal apa? Dalam hal fi annaha tusta'malu bilahtin wahid. Yaitu dipakai dengan memakai satu lafaz. Baik untuk menyebut mudzakkar, muannas, yang mufrad, ana atau jamak, maka kita bilang madza indak, madza indak. Berarti susunan i'rabnya gimana? Man di sini jadi khobar, dam itu. Da yang kedua zanya adalah isim mausul yang menjadi mubtada muakhar. Man itu siapa? Za adapun orang ini. Za orang ini gitu. Za orang ini. Indaka gitu. Indaka yang ada di samping kamu. Berarti dari sini bitakdiri alladzi. Man alladzi indaka. Mada indak. Berarti ini untuk yang menyebut yang tidak berakal. Aima alladzi indak. Ma alladzi indak. Wa syartu isti'maliha mausulata. Da ini bisa dipakai untuk isim mausul, isim isyarah da bisa dipakai untuk mausul. Syaratnya pertama masbuqatan bima. Diawali ma atau man istifham. Gitu. Manda. Kalau bukan enggak man berarti enggak boleh atau ma enggak boleh. Gitu. Wa taqdiru manil ladzi ja'aka. Manil ladzi fa'altahu. Manil madza fa'alta itu asalnya madza fa'altahu. Wa hataraza biqaulihi. Mana musannif mengecualikan dengan kaulnya idza lam tulqa fil kalami. Dengan ucapan idza lam tulqa kalami berarti dikecualikan. Artinya kalau misalnya ma sama apa namanya dikecualikan dari ketika ma dan da atau man dan da di dalam contoh yang tadi itu manda indaka atau madza fa'alta itu kalau misalnya dijadikan satu kalimat gitu, maka itu keluar dari syarat yang ditentukan musannif. Artinya enggak memenuhi syarat ini. Artinya kalau misalnya dijadikan satu kalimat gitu. Kalau dijadikan satu kalimat gitu. Kalau kita jadikan kalimat berarti kan manda siapa? Langsung maknanya satu siapa. Kalau madza kalau dijadikan satu kalimat maknanya apa? Gitu. Maka kalau seperti itu, maka bukan isim mausul lagi, bukan isim mausul lagi. Itu sudah menjadi satu kesatuan, menjadi isim istifham. Nah, madza indaka. Berarti langsung jadi apa? Jadi mubtada sih. Madza indaka. Indaka jadi khobarnya. Di makna ayu syai'in indaka. Indaka. Suatu apa? Apa itu di samping kamu? Wa kadzalika madza indaka. Bi makna ayu syakhsin indaka. Fadha maka dza fi hadaini mawdi'aini di dua tempat ini itu itu dianggurkan. Kalau dianggurkan maka dia bukan isim mausul. Di anha juz'u kalimat yaitu juz'u kalimat. Di anal majmu istifham. Sedangkan dia tuh bagian dari satu kalimat utuh. Sedangkan kalimat itu tersebut adalah istifham. Oke. Terus lanjut. Kalau belum ada tambahan atau ada pertanyaan bisa langsung di stop. Wa kulluha yaza wa ba'dahu silah ala dhamir aikin mustamila. Semua isim mausul sesudahnya ada silah yang mengandung dhamir yang sesuai dengannya. Wa kullu kalimat antaranya wa kulluha yazamu ba'dahu silatun. Yazamu ba'dahu silatun. Mustamilatun yang mengandung ala dhamirin laikin, yang mengandung pada dhamir yang cocok. Al-mausulat kulluha. Isim mausul semuanya isim mausul. Berarti mausul harfi atau mausul ismi itu yalzamu ayyaqa ba'daha silatun. Itu wajib setelahnya ada silah. Silah berarti penyambung berarti ya. Silah itu berarti penyambung, kalimat penyambung, kata sambungnya gitu. Berarti itu isim mausul punya kata sambungannya gitu. Apakah semua bisa menjadi kata sambungnya isim mausul? Gitu. Di sini dijelaskan silah yang gimana? Kalimat silah yang mana? Yang tubayyinu makna, yang nanti menjelaskan maknanya. Karena isim mausul ini nggak bisa berdiri sendiri. Nggak mungkin kita bilang alladzina orang. Ja'a alladzina, telah datang orang. Orang yang apa? Kita harus orang yang bekerja kayak atau orang yang pergi atau orang yang apa. Pas ini. Wa yusharatu fi silatil mausuli al-ismi. Dan disyaratkan dalam silah mausul al-ismi. Berarti untuk silah isim mausul ya. Bukan huruf mausul. Kalau huruf mausul itu hanya perlu ada silah saja. Gitu. Kalau isim mausul itu ada silah, terus kemudian ada tambahannya. Silahnya itu harus gimana? Tastamil ala dhamirin la'iq. Yaitu mengandung dhamir yang cocok kepada mausul itu sendiri. Berarti misalnya contoh, ja'anil ladzi, alladzi dhamir huwa. Berarti nanti harus ada dhamir yang kemudian ada ladzi, dhamir huwa. Gitu. Harus gitu. Apapun dhamirnya, yang penting jumlah setelahnya
itu harus mengandung domir. Baik itu nanti domir itu jadi fa'il yang ada alladzi, atau jadi maf'ul yang ada alladzi, atau jadi majrur misalnya yang ada alladzi. Pokoknya ada domir yang kembali ada alladzi gitu. Karena aladzani juga sama. Yang kembali adalah huma yang jadi maf'ul. Aladzani darab tuhuma. Alladzina darab tuhum. Atau darab tahum bisa. Ja'atni allati darab taha. Ada yang kembali itu. Allatan darab tuhuma atau darab tahuma. Wallati darab tahunna. Iya, huna di sini. Huna di sini domir-domir ini namanya a'id, namanya a'id. Waqat yakunu al-mausulu lafdhuhu mufradan. Terkadang isim mausul itu lafadznya itu mufrad mudzakkar. Tapi maknanya itu bisa digunakan untuk menyimpan makna musanna, jama' atau selainnya. Itu adalah contohnya isim mausul man dan ma. Atau saya sebutnya isim mausul yang fleksibel. Berarti ada isim mausul yang ada porsinya, ada isim mausul yang fleksibel yang bisa digunakan untuk menyebut berbagai kalimat gitu. Misalnya man sama ma gitu. Idza qusidat bihima ghairu mufrad. Ketika ma dan ma itu digunakan untuk menyebut isim yang tidak mufrad. Misalnya jabadi mangkoma, waman qomat. Dan contoh yang tidak mudzakkar. Waman qoma yang tidak mufrad contohnya. Waman qomata, waman qomu man qumna ala hasabi ma yu'na bihima. Sesuai dengan kata yang pengen dimaksud dari kata man dan ma. Jadi man ini maknanya orang, berarti bisa orang satu, orang dua, atau orang perempuan, atau orang banci, atau pokoknya semuanya. Ma juga sama, untuk barang yang satu, dua, banyak, atau sesuai. Terus wa jumlatun aw syubhal ladzi wusil jika man indil ladzi nuhu mufil. Jumlah gitu. Dalam kurung ismiyah atau filiyah aw syubha atau sarupanya, coba dengannya berarti dalam kurung jumlah atau dzaraf madzruf itu alladzi wusila, itu yang disambungkan. Artinya yang menjadi silah berarti ya. Bihi dengan isim mausul. Kaman contohnya man indil ladzi nuhu kufil. Walladzi antaranya walladzi wusila bihi, adapun walladzi wusila bihi, adapun isim atau kata gitu ya, bilang kalimat aja. Kalimat yang dijadikan sebagai sambungannya isim mausul adalah jumlah atau syibeh jumlah. Syibeh jumlah berarti jamak atau dzaraf. Contohnya man indil ladzi kufil. Ini udah memenuhi semuanya nih. Man indi ini contoh yang syibeh jumlah. Man ini isim mausul. Man orang gitu. Indi yang berada di samping saya. Ini Pak, tentu ini jadi mubtada di sini mannya. Man adapun orang gitu. Indi yang ada di samping saya. Di sisi saya. Berarti indi ini adalah contoh silah yang berupa syibeh jumlah, yaitu dzaraf madzruf. Kemudian alladzi gitu. Itu adalah orang. Jadi khobarnya man. Kemudian silahnya alladzi apa? Silahnya adalah ibnuhu gitu. Berarti adalah silah yang jumlah ismiyah contohnya. Kufila ibnuhu. Ini jadi mubtada di sini. Alladzi ibnuhu jadi mubtada, kemudian kufila jadi khabarnya ibnuhu. Kalau kita balik alladzi kufila ibnuhu berarti jadinya apa? Jumlah fi'liyah. Berarti udah mewakili semuanya ini. Man ini mewakili isim mausul yang fleksibel tadi. Alladzi mewakili isim mausul yang tidak fleksibel. Kemudian indi mewakili silah yang bukan jumlah, artinya dia itu syibeh jumlah. Ibnuhu kufil mewakili yang jumlah ismiyah atau fi'il. Jumlah. Kemudian silatul mausul la takun illa jumlatan au syibha jumlatin. Jadi silah mausul itu tidak mesti itu berupa jumlah atau syibeh jumlah. Yakni dzaraf madzruf atau jar majrur. Wa yasharatu fil jumlati, dan dalam jumlah tersebut ada ininya. Ada syaratnya. Jadi pertama harus berupa jumlah. Kemudian jumlah tersebut punya domir yang kembali. Kemudian jumlah tersebut harus apa? Harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, antakuna khobariyatan, yaitu jumlah khobariyah yang memberikan informasi gitu. Memberikan informasi. Kalau misal perintah kan bukan informasi itu. Duduklah, kan saya nggak ngasih informasi. Gitu. Fakharaja biha ghairuha. Maka dikecualikan darinya selainnya gitu. Yaitu at-talabiyah misalnya. Misalnya kalimat yang meminta. Kalimat talab itu banyak.
Doa juga sama. Pengharapan juga itu tolabiyah. Atau nyuruh juga sama. Atau nahi juga tolabiyah. Kemudian insya'iyah. Contohnya apa? Contohnya fala yajuzu ja'ani allazi idribhu. Ja'ani allazi idribhu. Datang kepada aku allazi idribhu. Ini enggak boleh ini. Telah datang kepada aku orang yang pukullah gitu. Enggak boleh. Nah, nyambung. Khilafan lil Kisai. Berbeda dengan Imam Kisai. Kisai ini Pak Imam Kufah nih. Imamnya alim had Kufah. Wala ja'ani allazi laitahu qaimun. Dan juga tidak boleh ja'ani allazi laitahu qaimun. Datang kepada aku orang yang semoga dia itu berdiri. Khilafan di Hisham, Imam Hisham. Hisham ini kurang tahu nih Hisham yang siapa. Bisa jadi Imam Ibnu Hisham. Tapi harusnya Ibnu Hisham tetap dipanggilnya, tapi ini Hisham. Mungkin bukan itu. Wastani kaunuha khaliyatan min makna ta'ajjub. Sedangkan yang kedua, dia itu tidak bermakna ta'ajjub. Kalau dia jumlah ta'ajjub, maka dikecualikan darinya jumlah ta'ajjub. Kalau maka kita nggak boleh bilang ja'anil lagi ma'ahsanahu. Datang pada aku orang yang betapa indahnya dia. Wa in qulna innaha khabariyah, walaupun sebenarnya ta'ajjub itu adalah jumlah khabariyah. Gitu. Nah, itu tetap nggak boleh dia. Gitu. Makanya di sini ta'ajjub itu dijadikan syarat khusus gitu ya. Jadikan syarat khusus. Karena dia itu sebetulnya khabariyah tapi nggak boleh dijadikan sebagai silah. Terus wasalisu kaunuha ghairu muftarikaratin ila kalam. Sedangkan yang ketiga adalah kaunuha ghairu muftakirah. Yang ketiga adalah dia itu tidak membutuhkan kepada kalam. Contohnya apa? Kalam sebelumnya contohnya waqtaraza maaf saya salah nih. Waqtaraza biha ghairu waqtaraza bi ghairu muftakiratin. Dikecualikan dengan kata ghairu muftakiratin ini. Terus harusnya ada kalimat yang ada kalimat muftakiratan ila kalamin qablah. Dikecualikan dengan kata ghairu muftakirah yaitu jumlah yang membunuh kalimat sebelumnya pada kalam sebelumnya. Contohnya gimana? Ja'anil ladzi lakinnahu qa'imun. Ja'anil ladzi lakinnahu qa'imun. Terhadap padaku orang yang tapi dia itu berdiri. Karena apa? Kenapa nggak boleh? Karena lafal lakinnahu qa'imun ini memang jumlah. Ini memang khabariyah. Ini memang bukan ta'ajjub, tapi dia itu muftakira ila qabla. Dia itu perlu kalimat sebelumnya. Gak mungkin orang tiba-tiba bilang tapi dia itu pemalas. Gak mungkin kita bilang sini. Tapi Zaid itu pemalas, gak mungkin. Mesti ada kalimat yang sebelumnya. Misalnya Zaid itu kaya gitu, tapi dia pemalas. Gitu. Harus ada kalimat sebelumnya. Gitu. Siapa kau jumlatin ukhra. Hal berarti memerlukan jumlah sebelumnya. Gitu. Contohnya ma qa'ada Zaidun lakinnahu qa'imun. Contohnya apa? Ma qa'ada Zaidun, Zaid tidak berduduk gitu, tetapi dia itu berdiri. Harus ada seperti ini, maka nggak boleh. Sedangkan di sini nggak ada kan? Di janil ladzi aukanahum. Ini saya salah ini. Nah, saya mengulang obatnya harusnya ini saya hapus ini. Maaf. Nah, di sini nih. Wasalisu kaunuha yang tadi yang udah saya jelaskan tadi. Wasalisu kaunuha muftakiratin ila kalian fakhar nabi ghairi muftakiratin. Nah, yang harusnya baca ini tadi saya. Ghairi muftakiratan ila kalamin qablaha. Nahu ja'anil ladzi yakinna qaimun. Fa in hadhil jumlata tasad'i sabaqal jumlatin ukhra nahu ma qa'ada Zaidun lakinnahu qaimun. Sebagaimana ini lakinnahu qaimun di sini kan memerlukan informasi ini sebenarnya. Maka ada Zaidun lakinnahu qaimun. Wa yashtaratu fi dzarf wal jar majrur. Adapun silah yang dzarf jar atau jar majrur itu ada syarat tambahan. Yaitu ayyakuna fil wasli bihima faidatun, yaitu penyambungan isim mausul dengan jar dan majrur tersebut ada faidahnya, artinya memberikan faedah, pemahaman. Contohnya ja'alladzi indak, datang orang yang ada di sampingmu, kan paham orang. Alladzi fid dari, datang orang yang ada di dalam rumah, paham. Wal amil fihima wa mahdhuf. Adapun amilnya di situ adalah, maksudnya amil yang yata'allaqu bi jar majrur ini adalah fi'lun mahdhufun, ada fi'il yang dibuang secara wajib.
Takdirnya adalah ja'alladzi istaqarra indaka. Nah, datang orang yang ada. Istaqarra ini yang menetap atau yang kita bilang ada gitu. Indaka di sampingmu. Alladzi istaqarra fid dar, atau orang yang menetap di dalam rumah. Maka fa'ilam yakun fil wasli bima fa'idatun, kalau tidak ada faedahnya maka tidak boleh menjadikannya sebagai silah. Misalnya kita bilang ja'alladzi bika, enggak boleh. Telah datang pada orang yang sebab kamu, enggak bilang. Ja'alladzi al-yauma, telah datang orang yang hari ini, yang hari ini, kan enggak bisa. Yang hari ini enggak bisa. Terus wasifatun syariatun silatu'al wa kaunuha bi murabil af'alikon. Sifat sore itu menjadi silah bagi al itu. Wa kaunuha bi murabil af'alikon, dan sedikit sekali silahnya berupa fi'il mu'rab. Wa sifatun syariatun silatu'al. Sifat sore itu adalah silahnya al. Wa kaunuha bi murabil af'alikon. Al alif wal lam. Ini enggak perlu nasar ini karena ini udah apa namanya? Sudah nasar sebenarnya. Wa kaunuha, kecuali ini mungkin nih. Wa kaunuha bi murabil af'alikon, mungkin nasarnya wa kaunuha bi murabil af'alikon. Nasarnya bisa jadi wa qalla kaunuha bi murabil af'ali. Tapi begini juga bisa. Al alif wal lam la tusalu illa bi sifatis sharihah. Alif dan lam itu tidak bisa dijadikan sebagai silah kecuali silahnya itu adalah sifat yang sharih. Maaf, saya ulangi lagi. Alif dan lam itu tidak bisa digabung dengan silah. Artinya kita tidak boleh digabung dengan kalimat kecuali kalimat tersebut berupa sifat yang sharih. Artinya dengan kata lain, silahnya alif lam itu wajib berupa sifat yang sharih. Yang dimaksud dengan sifat sharih adalah isim fa'il. Contohnya ad-daribu. Isim maf'ul contohnya al-madrubu. Kemudian sifat musyabbahat. Sifat musyabbahat juga bisa. Musyabbahat. Musyabbahat contohnya apa? Tapi wa fi khilafun, tapi ada khilaf nih. Ada yang bilang itu musyabbahat enggak bisa jadi silahnya alif lam, enggak bisa. Ada yang bilang boleh. Nahu al-hasanu al-wajh. Di sini al-hasanu ini syahidnya di al-hasanu ini. Alnya ini adalah al-isim mausul. Al-hasanu jadi al-hasanu ini adalah sifat yang menjadi silahnya al. Akharajanahu al-kursi, maka tidak boleh al-kursi ini alnya ini al-qurasyi. Enggak boleh. Al ini enggak boleh jadi al-isim mausul. Kenapa? Karena kalimat sulahnya itu memang sifat gitu. Tapi dia itu bukan sifat yang sharih gitu. Bukan sifatnya isim fa'il, dia itu di sini adalah sifat yang dikasih ya nisbat gitu. Al-afdal juga sama, ini sifat tapi ini dia tuh isim tafdil, bukan yang isim fa'il, isim maf'ul, bukan. Begitu. Terus waqad syadda waslul alif wal lam bil fi'il mudhari. Dan jarang sekali waslul alif wal lam menyambungkan alif dan lam dengan fi'il mudhari. Artinya kita jarang silahnya alif lam itu menggunakan mudhari, jarang. Gitu. Makanya musannif bilang wa ilahi asyara wa kaunuha bi murabil af'ali. Dan silah gitu. Bi murabil af'ali menggunakan fi'il mu'rab, fi'il mudhari itu sedikit. Contohnya ma anta bil hukmi turda hukumatuhu. Ini turda ini isim mudhari nih, fi'il mudhari asal. Ma anta bil hukmi turda. Tapi di sini kasih al-at turda. Berarti al di sini ini kan berarti kan seakan-akan bil hukmi allati alladzi gitu. Bil hukmi alladzi turba hukumatuhu. Walal asil wala dzirra walal asili wala dzirra'i wal jidali. Wa hadza 'inda jumhur basariyin mahsusun bisyai'. Ini menurut kebanyakan ulama Basra itu khusus hanya kepada syair saja. Akan tapi musannif menyangka bukan di kitab Alfiyah, musannif menyangka di kitab lainnya annahu la yahtasu bihi, itu tidak harus pada mudhari. Akan tapi boleh di dalam waktu ikhtiyar, artinya enggak perlu darurat syair. Itu boleh. Berarti kita boleh bilang misalnya Ja'a Zaidun gitu. Ja'a Zaidun misalnya al yaqumu. Ja'a Zaidun al yaqumu abuhu misalnya. Boleh gitu. Ja'a Zaidun al yaqumu abuhu. Waqad ja'a waslu bil jumlah ismiyah. Dan bahkan ada al di situ, al mausul silahnya itu berupa jumlah ismiyah gitu. Dan dzaraf, tapi ini syududzan. Berarti hanya di sini saja. Yang pertama contohnya minal qaumi ar-rasulullahi minhum.
Jadi ar-Rasulullah minhum. Jadi ar-Rasulullah ini nih jadi mubtada gitu. Terus minhum lahum danat raqabut. Ar-Rasulullah minhum. Minhumnya jadi ini. Apa namanya? Jadi khabarnya ar-Rasulullah. Rasulullah jadi mubtada, minhum jadi khabar. Nah, jumlah Rasulullah minhum ini jadi silahnya al yang di ini. Al. Berarti saya akan ngomong minal qaumi alladzi huwa Rasulullah minhum. Terus wa minastani, sedangkan yang kedua yang al silahnya itu berupa dzaraf. Contohnya man la yazalu syakiran alal ma'ah aw harin bi aisyatin dza tisa'a. Gitu. Man la yazalu syakiran alal ma'ah. Nah, berarti asalkan al ma'ah. Berarti asalnya alal ladzi ma'ah. Gitu. Alal ladzi ma'ah. Nanti sini bilang alal ma'ah. Barang siapa yang selalu senantiasa bersyukur dengan apa yang dia punya, maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang luas, yang lapang. Ustaz. Ya. Nah, kalau ini masalah silah ya, silah al ini. Ya. Kalau dia sigat mubalaghah bisa tak? Sigat mubalaghah tidak bisa. Dia itu harus sifat sore. Sifat sore kalau saya bilang ya, kalau saya boleh bilang, bisa dibenarkan kalau salah. Sifat sore adalah sifat yang bisa beramal. Sifat yang bisa beramal kayak ad-daribu, ismul maf'ulu yang al-madrubu abuhu misalnya. Gitu. Terus yang bisa beramal ya, tapi nggak harus yang beramal, yang bisa beramal. Berarti kan yang bisa beramal apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Terus ifam musabbahat juga sama kan, bisa beramal. Al-hasanu yang bagus, al-wajhu wajahnya. Begitu. Cukup, Mazul? Nggih, Ustaz. Oke. Terus ayun kama wa qariban malatudah wa sad wa siyad min al-hadad. Ini sebentar ini. Ayun sama dengan ma. Ia dimudofkan sama tidak diidofkan, tidak diidofakan, dan sodar silahnya berupa dhamir yang dibuang. Berarti ini ada di susunan itu ada isim mausul, ada silah, kemudian ada sodar silah. Apa itu sodar silah? Kita lihat. Ayun kama. Ayun itu adalah seperti halnya ma. Wa ribat, dan dia itu diiropi malam tudof. Ayun berarti selamanya di irob atau mu'rob. Selama malam tudof. Selama mamas dari dorsiyah ini. Selama dia itu tidak dimudofkan dan sodar silahnya itu adalah domir yang dibuang. Artinya selama dia tidak dimudofkan dan sodar silahnya itu tidak dibuang, gitu, maka gitu maka dia tuh hukumnya mu'rab. Berarti selain kondisi ini, berarti dia tuh mabni. Kita lihat kondisinya apa aja. Gitu. Kita lihat ya, ini anna ayyan, maksudnya ayun ini sebenarnya ini menerangkan bait ini. Ayun kama, ini maksudnya apa? Maksudnya ayun itu sebenarnya sama dalam hal apanya? Sama dalam hal annaha takun bil akhdin wahid. Itu adalah isim mausul yang fleksibel, bisa digunakan untuk mudzakkar, muannas, musanna atau jamak. Mudzakkar musanna atau muannas yang musanna atau mudzakkar yang jamak atau muannas yang bisa. Contohnya ja'ani ayyuhum huwa qa'imun. Ini contoh yang ja'ani ayyuhum huwa qa'imun. Berarti itu untuk menggunakan apa? Untuk yang alladzi. Alladina hum alladina ja'ani al ayyuhum huwa qa'imun. Berarti ini alladzi, berarti ini. Ja'ani alladzi gitu. Ja'ani ayyuhum huwa qa'imun. Huwa qa'imun. Ya benar. Terus kemudian ar-rabi, maaf. Saya salah ketik nih. Ini ar-rabi di sini enggak ada ini. Ar-rabi ini kita buang, atau kita buang. Kita buang. Langsung kita wa asyara bi qaulihi. Wa asyara bi qaulihi wa ribat ma lam tudhaf. Musannif berisyarah dengan kaulnya wa uribat ma lam tudhaf. Yaitu diirapi sama dia itu tidak dimudofkan ila akhir baiti. Maksudnya apa? Wa uribat ayun itu selamanya diirapi jika dia itu tidak dimudofkan. Jika dia itu tidak dimudofkan dan apa? Dan sodar silahnya itu dibuang. Gitu.
Artinya kalau misalnya dia itu berarti ini satu kondisi ya. Ketika ayun itu ada di dalam kondisi dia itu apa namanya kondisi ini, maka nanti dia tuh kalau dia tuh berada kondisi maka dia itu mabni. Kalau selain kondisi ini dia tuh mu'rab. Kita bahas, kita preteli ya biar gampang. Fadakhala fi hadhihi al-ahwal at-thalath. Maka masuk dalam kategori ini, berarti kan selama tidak dimudofkan dalam keadaan apa? Dalam kondisi saudara silahnya dibuang. Berarti pertama, ada kalanya antudofa wa dzukira sadru silahnya. Ini kondisi pertama. Dia itu dimudofkan dan saudara silahnya disebutkan. Berarti kan nggak sama seperti ini kan? Pokoknya selama tidak lam tudof fi halat sadri hafi sadri silah. Contohnya yu'jibuni ayyuhum huwa qaimun. Gitu. Jadi ayyuhum sini, ayunnya ini adalah apa namanya? Adalah isim mausul. Ayyuhnya adalah isim mausul di sini. Sedangkan hum ini bukan aid ya, jangan kebalik. Hum ini bukan aid. Dia itu ibaratnya kalau saya bilang perangkatnya ayun. Perangkatnya si ayun. Gitu. Kalau yang lain kan ada ma, udah ma aja isim mausul. Ada alladzi gitu. Kalau ini enggak, ini perangkatnya. Berarti dia kan wajib dimudofkan pada dhamir kan? Wajib dimudofkan lah. Maka ayyuhum gitu. Jadi ini satu perangkat. Berarti yang jadi isim mausul adalah ayun dan perangkatnya. Terus kemudian huwahnya ini baru nih. Jadi silahnya. Huwa qaimun. Di sini adalah silah yang berupa jumlah. Jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Nah tadi ya. Huwa qaimun. Nah huwa ini baru ini yang apa? Yang ayat dhamir yang kembali pada ayun. Huwa qaimun. Terus at-tsaniyah alla tudhaf wala yudkar sadru sinatiha. Sedangkan kondisi yang kedua gitu, yang mu'rab gitu adalah ayun tidak dimudofkan. Berarti ayun aja berarti, enggak ayyuhum. Berarti disimpan berarti kan. Ini mudhof ini disimpan. Wala yudkaru sadru sinatiha. Dan saudara silahnya tidak disebutkan. Saudara silahnya di sini adalah huwa. Kan huwa qaim adalah silah. Saudara silah berarti permulaan silah. Tidak disebutkan. Berarti kondisi ini sama ayunnya mu'rab. Jadi kalau jadi maf'ul misalnya apa? Ma'alim tu misalnya. Ma'alim tu ayyan qaimun berarti. Ma'alim tu ayyan qaimun. Ini juga sama. Ma'alim tu ayyahum huwa qaimun. Ma'alim tu ayyan huwa qaimun. Ya, sekarang yang ketiga adalah yang masih mu'rab adalah tidak dimudofkan dan disebutkan saudara silahnya. Ya dimudofkan dan disebutkan saudara silah. Jadi ini kan dia dimudofkan ayun, kemudian selanjutnya disebutkan ayun huwa qaim. Berarti di kondisi ketiga ini ayun hukumnya mu'rab. Sedangkan di kondisi yang keempat gitu. Ini adalah kondisi yang ini nih. Yang melanggar syarat yang dikasih musannif. Yaitu adalah kondisi di mana antudofa wa yuhdafa sadru silah atau sadru silatiha. Kondisi yang adalah ayun dimudofkan dan saudara silahnya dibuang. Ayun dimudofkan dan saudara silahnya dibuang. Ingat ya, berarti dimudofkan ayyuhum kemudian saudara silahnya dibuang. Maka kalau kondisi seperti ini, ayun hukumnya mabni. Mabninya apa? Mabni dhammah. Berarti yu'jibuni ayyuhum qaimun. Kemudian ma'alim tu ayyuhum qaimun. Terus apa lagi? Ajib itu gitu. Ajib itu bi ayyihim gitu. Ajib itu bi ayyuhum berarti gitu. Ajib itu bi ayyuhum qaim. Karena dia mabni dhammah gitu. Terus langsung wa ba'dhum aramat lakan wa fi dal hasi ayyan ayyan takfi. Ayyan yaktafi. Ayyusatal wasnu ilam yustatal fal hadfu nazrun wa abau ayyuh nazal. Sebagian ulama nahwu ada yang memu'rabkan ayun secara mutlak. Ayo secara mutlak berarti gimana? Walaupun kondisi yang keempat tadi dia tetap mu'rab gitu.
Dan dalam hal membuang saudara silah selain ayun juga mengikuti. Artinya dalam pembuangan dalam hati ini pembuangan ini, berarti pembuangan saudara silah ini. Pembuangan saudara silah ini selain ayun juga bisa mengikuti, artinya bisa melakukan hal yang sama. Tapi ada syaratnya. Gitu. Kalau ayun tadi kan yang penting nggak kondisi yang keempat. Maaf, kalau ayun kan bisa membuangnya. Nggak ada syarat lah untuk pembuangan saudara silahnya ayun itu tidak ada syarat. Apa namanya? Selain ayun itu bisa mengikuti ayun dalam hal membuangnya. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama adalah Iyusatul waslun. Itu pertama jika silahnya itu panjang, dipanjangkan. Wa illam yustatol, jika silahnya nggak panjang, maka falhafun nazun. Maka membuang saudara silah itu hukumnya jarang. Wa abau ayuh tazal. Dan mereka ulama nahwu tidak mau membuang. Nanti yang ini abau ayuh tazal yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini nyambung dengan bait setelahnya. Wa ba'dhum araba mutlaqan. Ini kalimat nasarnya wa ba'dhum araba mutlaqan. Wa yaktafi gitu. Wairu ayyin, dan selain ayun itu mengikuti ayan dalam hal membuang saudara silah ini. Tapi ada syaratnya iyus atau waslun, jika memang silahnya itu panjang, dipanjangkan. Panjang nanti gimana? Nanti ada dijelaskan. Wa lam yustatol, lagi tidak ada, apabila tidak panjang maka falhatun nazim, maka itu hukumnya membuangnya itu jarang. Wa abau ayyuh tazal, dan ulama nahwu tidak mau mencopot saudara silah. Nah, ila airihi, nanti nyambung ke bas. Yakni anna ba'dal Arab a'raba ayyan. Musannif bermaksud bahwasanya sebagian orang Arab itu memakrobi ayyan secara mutlak. Ay wa in udifat wa hudifa sadru silatiha. Artinya walaupun ayat tersebut dimudofkan, sedangkan sosialnya itu dibuang. Gitu. Yaitu dimudofkan dan sosialnya dibuang. Ini kan kondisi yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Artinya kalau kondisi seperti itu maka hukumnya mabni kan. Tapi sebagian orang Arab tetap memu'rabkan walaupun dalam kondisi seperti itu. Maka fayaqulu yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Nah, jadi fa'il wa ra'aitu ayyahum qa'imun. Wa maratu bi ayyihim qa'imun. Ini sebagian orang Arab begitu. Maka waqad quri'ah, maka bahkan ada yang membaca ayat Quran, harusnya kan summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Ayyuhum di sini ini jadi maf'ul ini, maf'ulnya lananzi'anna. Dan kemudian kami sungguh akan mencopot atau mengganti atau mencopot lah ya, atau melepas dari setiap satu kelompok gitu. Ayyuhum asyaddu. Mereka yang saya kurang tahu nih maksudnya apa asyaddu. Yang sangat gitu ya, harusnya ada terusannya. Suanan zi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Ayyuhum di sini jadi maf'ulnya nanzi'anna. Itu qiraah yang kita bacaan ayyuhum. Tapi sebagian ada yang membaca nanzi'anna min kulli syi'atin ayyahum asyaddu. Itu bacaan asa gitu. Enggak mabni dia. Terus wa asyar bi qawli wa fidil hadfi. Kemudian misalnya berisyarah dengan kalimat fidil hadfi. Itu maksudnya apa? Maksudnya ilahil baiti ilal mawadi, berisyarah bahwasannya ada beberapa tempat allati yuhdahu fiha al-aid, yang boleh membuang aid alal mausul gitu. Alal mausul. Ada beberapa tempat yang boleh membuang aid. Membuang apa? Membuang domir yang kembali kepada isim mausul. Domir yang tadi itu, domir yang itu boleh dibuang gitu. Dan itu ada kalanya itu rofa. Ada kalanya aidnya itu rofa. Ada kalanya tidak rofa, berarti nasab atau jar. Fa in kana marfu'an gitu. Sekarang kalau misalnya itu rofa gitu, lam yuhdaf illa idza. Jika itu memang rofa gitu, rofa berarti jadi mubtada aja. Berarti intinya rofa lah gitu. Kalau rofa itu hanya boleh dibuang ketika pertama karena mubtadaan wa khabar mufrad. Pertama dia itu mubtada dan khabarnya itu adalah mufrad. Contohnya wa huwal ladzi fis sama'i ilahun. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun. Asalnya kan alladzi huwa fis sama'i ilahun. Asalnya begitu. Wanya dibuang nih. Kenapa? Karena dia itu aid gitu. Yang rofa. Dan dia itu menjadi mubtada, maka boleh dibuang.
Fatakulu, maka kita tidak boleh bilang ja'anil ladani qoma. Di sini kan yang kembali itu harusnya kan fa'ilnya koma kan yang kembali. Koma asal gitu kan. Ada alifnya, koma. Itu adalah domir yang kembali alladani. Ini domir ini memang rofa begitu. Tapi nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena dia itu bukan mubtada. Karena yang boleh dibuang adalah ait yang rofa yang mubtada. Sedangkan di sini adalah ait yang rofa tapi bukan mubtada. Jadi dia itu fa'il. Kemudian syarat yang kedua adalah watolat silatu. Syarat yang kedua adalah boleh membuang ait jika memang silanya itu panjang. Contoh, ja'alladzi huwa dharibun Zaidan. Telah datang orang yang dia itu memukul Zaid. Ya juzu hadfu huwa, maka boleh membuang huwa. Gitu. Nah, di sini kan huwa dharibun Zaidan. Ini boleh nih membuang. Kenapa? Karena itu silanya panjang. Panjang itu gimana? Panjang itu adalah lebih dari sekedar mubtada khabar atau fi'il fa'il. Itu adalah silah yang panjang. Berarti itu punya pelengkap baik maf'ul, ya majrur atau dzaraf, maka itu boleh. Contohnya kan di ayat ini bahwa ladzi fis sama'i ilahun. Ini istilah yang panjang. Kenapa? Karena ada mubtada yang dibuang, kemudian khabar, kemudian ada pelengkapnya fis sama'i. Wah, terus fayazu sahfatu wa fataqul ja'alladzi daribun Zaidan. Boleh kita ngomong. Tapi kalau misalnya ja'alladzi daribun doang enggak ada Zaidan ya maka enggak boleh. Gitu. Fa'ilam tatulis silatu fal hadfu qalil, maka apabila silanya itu tidak panjang maka membuangnya itu hukumnya sedikit. Wa ajazahul kufiyun qiyasan. Tapi ulama Kufah ini kalau nggak beda nih nggak ada yang kurang nih. Mesti ulama Kufah berbeda. Ulama Kufah berbeda ini bukan asal berbeda ya, bukan atas dasar dan gengsi. Tapi karena pada dasarnya dasar apa ya? Pegangan nahunya ulama Kufah bahasa itu beda. Makanya nanti di cabang-cabangnya itu banyak berbeda. Contohnya di sini. Wa ajazahu al-kufiyun qiyasa. Sedangkan ulama Kufi itu apa namanya? Memperbolehkannya. Contoh ja'alladzi qa'imun. Takdiru ja'alladzi huwa qa'imun. Ini boleh menurut ulama Kufah. Tapi ulama Basra enggak boleh. Di antara perbedaan dasar yang membedakan Kufi sama Kufah, Basra, itu adalah ulama Kufah misalnya. Ulama Kufah itu menjadikan syair itu sebagai masdar ya, masdarnya ilmu nahwu atau rujukan ilmu nahwu. Baik syair yang dilantunkan oleh penyair yang terkenal atau yang tidak terkenal gitu. Sedangkan ulama Basra itu hanya menjadikan syair gitu. Patokan ilmu nahwunya itu hanya menjadikan syair yang digubah oleh orang-orang yang dikenal. Jadi dilihat kalau Basra itu siapa penyairnya ini, apakah dia itu orang yang masyhur dengan nahunya atau enggak, maksud dengan Arabnya gitu ya, gitu. Dilihat apakah dia itu dari bangsa mana, gitu. Apakah bangsa tersebut terkenal dengan bangsa yang bagus Arabnya atau enggak. Kalau enggak maka enggak diambil sama Basra. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ustaz. Ya, monggo. Ini masalah ayun, Ustaz. Kadang kan ayun itu banyak macamnya saja, bukan isim mausul saja ya, Ustaz. Izin minum bentar ya, Mansur. Nggih. Ya gimana? Masalah tentang ayun, Ustaz. Kan ayun ini juga banyak macamnya ya, bukan isim mausul saja, Ustaz ya. Ayun ini kan isim mausul. Untuk bisa membedakan ini ayun ini isim mausul dan bukan tuh dari mana, Ustaz? Gimana ya? Membedakan ayun yang isim mausul sama yang bukan ya maksudnya. Oke. Ayo, contoh coba. Ayo. Apa jangan-jangan seluruh ayun itu adalah isim mausul? Karena kalau saya pikir-pikir itu
ayun itu bahkan ayun yang istifham gitu. Itu ada dominan kembali juga. Oh. Misalnya nih, ayu rajulin yakum misalnya. Ayu rajulin yakum. Ya kan? Ayu rajulin yakum. Siapa laki-laki yang berdiri? Ini kan istifham tuh kan. Ayu rajulin jadi mubtada, rajulin jadi mudhaf ilaihi ayun. Kemudian dominan kembali adalah fa'ilnya rajulin, fa'ilnya yakum. Begitu. Itu sih jawaban sementara saya begitu. Boleh kalau misalnya ada yang tahu. Begitu jawaban sementara Mas Zul. Atau Mas Zul mungkin pernah melihat apa namanya di kitab mana gitu. Atau meskipun dia jadi isim syarat gitu, atau isim istifham. Contoh isim syarat gimana? Contoh. Ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Ya. Ayyamma tada'u falahul asmaul husna ya kan? Kan di situ sama tuh. Ayyamma tada'uhu. Asalnya gitu kan? Ayyamma gitu. Ayyamma tada'u. Tada'uhu. Asalnya gitu kan? Tada'uhu. Artinya sama. Di situ apa namanya? Ada domain yang kembali. Berarti saya mikir jangan-jangan semuanya itu adalah isim mausul. Adalah isim mausul. Gimana menurut Mas Zul? Enggak tahu saya. Monggo kalau misalnya ada yang ini, enggak ada yang pernah baca perihal itu dan membedakan ayun isim mausul atau bukan. Ada pertanyaan lagi Mas Zul? Ayu ini maknanya apa aslinya? Mana saja gitu. Saja. Oh. Misalnya gini, kalau misalnya mana ayu kaumin, berarti kaum yang mana gitu. Ya itu tergantung konteks sih. Kaum yang mana. Kalau misalnya ayu saatin, berarti maknanya jam berapa ya jatuhnya kan? Ayu saatin atau sebenarnya jam yang mana gitu. Cuma di bagusan lagi menjadi jam berapa. Jadi ayu ini tepatnya yang mana begitu. Ayu kaumin. Berarti itu jadi istifham atau mausul itu Ustaz kalau misalkan ayu yaumin hada gitu. Gimana Pak Skardi? Ayu yaumin hada gitu. Jadi istifham atau mausul. Ayu yaumin. Hari yang mana sebenarnya gitu. Hari yang mana gitu. Hari yang mana ini di antara hari-hari yang lain benar gitu. Cuma harinya kalau diterjemahkan lebih tepat Pak, enaknya ayu yaumin berarti hari apa gitu. Sebenarnya yang mana sebenarnya. Berarti ayunya istifham gitu Ustaz ya itu. Istifham. Di situ adalah ayun istifham. Yang syarat juga sama maknanya, sama mana juga. Misalnya ayyam marada'u gitu. Memakai kepada gitu, kepada nama yang mana saja gitu. Tat'u kamu berdoa gitu. Falahul asmaul husna. Gitu. Maka dialah zat yang mempunyai asmaul husna. Ayyamma. Ma-nya itu apa ya di sana Tat ya? Ma-nya ayyamma itu. Ayyamma, ma-nya isim mausul kayaknya. Ayyamma. Berarti isim mausul berarti ya, Masul ya? Oke. Berarti kalau misalnya ma di situ ada isim mausul, berarti isim mausul dan isim mausul. Iya, dua isim mausul. Menarik ini. Coba saya masukin ke notnya. Ayyamma. Atau mungkin ma di situ mamas dari ya. Alam sih. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya Ustaz. Gimana? Ya. Mengenai tadi yang man sama ma itu, misalnya seperti kalau di kaitannya seperti apa namanya niat apa sholat mayit misalnya. Iya. Ya usalli
ala man shalla alaihi imam, misal kita pakai, berarti kita tidak perlu pikir-pikir doanya itu ya, domir doanya itu kalau sudah begitu. Maaf ulangi, Misalnya putus-putus. man, Ya, yang man tadi, Ustaz, ya. ya, Misalnya tadi kita mau berniat usalli ala man shalla alaihi imam, saya niat sholat atas man yang ya, man shalla alaihi imam. Setelah kita pakai man, berarti kita tidak perlu pikir-pikir doa domir doanya, berarti kalau kita iya. pakai tidak perlu kita ini Man man sholla laki-laki alaihil imam. alaihil imam. Man sholla alaihil. Kalau misalnya sampean tahu ya, kalau misalnya sampean tahu kalau itu perempuan, berarti harusnya sholli ala man sholla alaihil imam. Itu kan? Kalau misalnya sampean tahu perempuan itu mayitnya. Tapi kalau misalnya apa namanya, sampai nggak tahu gitu, dipakai mudzakkar. Iya. Al-aslu mudzakkar. Untuk doanya domirnya bebas, berarti tidak ada masalah. Domirnya yang mana? Domir yang mana? Kan domirnya kembali ke man, Allahumma ghfir lahu. Misal ternyata kan si mayit yang didoakan ternyata mayitnya perempuan. Tapi kita niatnya kembalikan ke mannya, itu bisa enggak seperti jadi man? Kembali kepada orang yang tadi itu ya. Iya, kembalinya ke man, bukan kalau man kan untuk semuanya. mufrad musana ya semuanya. Nah, man ini memang man ini untuk semuanya ya. Ini berarti di garis bawah itu. Man dan ma itu untuk semuanya. Bisa digunakan, bisa memuat laki-laki 1, perempuan 1, perempuan 3, perempuan 4 misalnya. Begitu. Berarti tapi kalau misalnya kita udah tahu nih, man di situ memuat apa? Kalau misalnya di situ man itu memuat apa kembalinya? Kan man ini kan orang kan. Orang ini orang siapa? Oh, kalau misalnya mayatnya 3 misalnya, berarti nanti domir yang kepada man 3. Begitu. Itu maka saya bilang tadi kan, misalnya saya bilang tadi kan man sholla alaihal imam. Mannya memang nggak berubah karena bisa digunakan untuk semuanya. Tapi nanti domir yang kembali itu tergantung sama muatan mannya tadi. Karena tadi itu misalnya man itu mengandung apa? Memuat mayit perempuan, berarti alaiha begitu. Kalau laki-laki berarti alaihi. Kalau orang banyak berarti alaihim. Begitu. Mas Humaydi tadi. Ya. Karena mungkin karena kita ada undangan apa sholat jenazah, kebetulan ada teman ikut aja, ternyata kita enggak tahu, udah masuk aja gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kasus seperti itu, kalau misalnya fikihnya ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu apa namanya, nggak tahu mayitnya laki atau perempuan, mudzakkar. Ya, jazakallah. Cukup ya? Ya. Saya tutup atau ada teman? Oke, karena Pak Hasan tadi izin live karena beliau kurang fit, semoga disehatkan. Kita juga semua semoga disehatkan. Amin. Monggo Pak Sukardi, mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين